Kalau kita lihat orang di sekitar kita, pasti kita pernah mikir, kalau kenapa ya orang yang paling berhasil itu bukan orang yang paling pintar, atau orang yang paling ganteng, atau orang yang paling cantik. Kamu bisa lihat di lingkungan teman kamu sendiri, atau orang yang memiliki modal yang paling banyak. Ada contoh yang sangat real. Kita bisa belajar dari hewan, yang kalau kita memahaminya, kita mempelajarinya, cara berpikir kita itu akan berubah. Kita akan mempunyai sudut pandang berbeda untuk dapetin keberhasilan kita. Ada satu hewan di kerajaan hewan yang mempunyai karakter natural dan menjadikan dia sangat disegani hewan lainnya. Hewan apa itu? Hewan itu adalah singa. Mungkin timbul pertanyaan, lalu kenapa singa? Kenapa bukan hewan lainnya? Kalau kita ya bandingin dengan hewan lainnya, yang pertama, singa itu bukanlah hewan yang paling tinggi di hutan. Kamu pasti tahu hewan yang paling tinggi di hutan itu apa? Yaitu jerapah. Lalu kenapa bukan jerapah yang jadi hewan menjadi raja hutan? Yang kemudian adalah hewan yang paling besar dan kuat. Kamu pasti tahu, ya gajah lah. Kenapa bukan gajah yang menjadi raja hutan? Hal lainnya, kalau kamu tahu, hewan yang memiliki kepintaran yang paling bagus, memiliki taring, mempunyai cakar, itu adalah hyena atau anjing. Tapi kenapa bukan hyena atau anjing yang menjadi raja hutan? Lalu kenapa masih singa yang menjadi raja hutan? Di sini akan timbul pertanyaan, lalu faktor apa yang membuat singa menjadi raja hutan? Ada satu quote, segerombolan domba yang dipimpin oleh singa itu bisa dipastikan bisa mengalahkan segerombolan singa yang dipimpin oleh domba. Artinya apa? Artinya karena singa memiliki attitude yang berbeda, jiwa yang berbeda dengan hewan lainnya. Singa mempunyai karakter yang berbeda. Karakter atau attitude yang dimiliki singa itu membuat hewan lain itu respect kepada singa. Lalu attitude seperti apa? Sekarang gini, di hutan, jerapah respect dengan singa. Karena apa? Karena singa nggak takut makan hewan yang lebih tinggi dari dia. Dan kedua adalah gajah respect dengan singa. Karena apa? Karena singa mikir dia bisa makan itu gajah. Padahal gajah bisa saja membunuh si singa itu dengan gadingnya. Atau bisa saja dengan tenaga yang kuat, si singa bisa diinjak-injak oleh gajah. Dan secara kapasitas, gajah juga lebih pintar dibanding singa. Tapi gajah tetap respect pada singa karena dia takut bisa dimakan oleh singa. Lalu bagaimana kita bisa membangun attitude diri kita sekuat singa? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita tanyakan sama diri kita. Kita sudah yakin belum sama diri kita sendiri? Kita percaya nggak kita bisa berhasil dengan jalan kita sendiri? Perlu diingat kalau semua sikap kamu, jiwa kamu, karakter kamu itu sangat dipengaruhi dengan seberapa yakinnya kamu sama diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa mempunyai karakter leadership tanpa kamu yakin kalau kamu bisa menjadi seseorang pemimpin. Kamu nggak akan bisa jadi juara di bisnis kamu, di turnamen kamu, di kompetisi kamu, tanpa kamu yakin kamu bisa sampai selevel itu. Orang besar pernah bilang seperti ini, Muhammad Ali. Saya adalah petinju terbaik. Saya terus katakan itu sebelum saya benar-benar menjadi petinju yang terbaik. Muhammad Ali juga pernah bilang seperti ini, repetisi dan afirmasi akan membangun kepercayaan diri kamu. Dan kepercayaan itu akan menjadi keyakinan. Dan ketika kita yakin, semuanya itu bisa terwujud. Jadi ingat kembali, keyakinan kamu itu yang akan menuntun kamu. Apakah menjadi singa, atau menjadi rusa, atau menjadi domba. Keyakinan itu yang membuat kalau gajah rasanya sama seperti rusa, diburu oleh singa. Nggak peduli seberapa besarnya kamu, seberapa pintarnya kamu, seberapa banyak modal yang kamu punya, dan seberapa banyak gelar yang ngejajar di kartu nama kamu. Tapi kalau otak kamu masih berpikir kamu belum layak untuk itu, kamu belum bisa untuk ngelakuin itu, kamu akan sulit untuk mewujudin target kamu.
Sekarang sahabatku, berani bilang kalau kamu itu terbaik. Berani bilang kalau kamu itu pasti bisa menjadi profesi apapun dengan pilihan apapun. Dan kamu berhasil dengan itu. Oke sahabatku, kita coba ya. Dengan sebutkan satu cita-cita kamu atau afirmasi kamu di kolom komen di bawah. Sebutin satu target saja. Apa itu? Akhir kata, mulai percaya sama diri kamu. Percaya dengan kemampuan kamu. Kalau rasanya kamu nggak bisa mencapai level itu, kamu itu sebenarnya bukan nggak bisa. Kamu itu belum bisa. Kalau kamu nggak pede dengan pilihan kamu itu bukan yang nggak pede, tapi kamu itu belum pede. Terus berusaha, terus kasih sugesti positif pada otak kamu, dan kamu yakin kamu pasti berhasil.